Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwati fillah rahmani wa rahimakumullah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga kita masih bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tullabi rahmani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini insyaallah pada materi terakhir di bab yang ketiga ini, insyaallah kita akan sama-sama mengetahui nama-nama anak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini Syekh menyebutkan, dan bisa kita lihat bersama di layar kaca, ada 7 nama anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketujuhnya merupakan keturunan baik yang berasal tentunya dari orang yang baik, orang yang suci. Dan ketujuh anak Nabi sallallahu alaihi wasallam didapatkan dari hanya 2 orang istri beliau. Yang pertama Siti Khadijah, dan yang kedua Maryah Al-Qibtiyah. Baik. Nama-nama anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah Al-Qasim. Wa bihi kana yukanna aw yukna. Anak Nabi yang bernama Al-Qasim ini, darinya lah Nabi dikunyahkan, selalu dipanggil dengan nama anaknya. Biasa dipanggil Abul Qasim atau Abul Qasim. Jadi Rasulullah kadang-kadang juga dipanggil dengan nama anaknya, Abul Qasim, ayah dari Al-Qasim. Dan memang itu adalah kebiasaan atau adat istiadat dari orang-orang Arab. Wulida qablan nubuwah. Qasim dilahirkan sebelum kenabian. Jadi sebelum diangkat Nabi Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul, Qasim ini dilahirkan. Wa tuwfiya wa huwa ibnu sanatain. Sedangkan meninggalnya, wafat dari Qasim, yaitu ketika beliau berumur 2 tahun. Jadi umurnya sangat pendek. Hanya 2 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua ada Abdullah. Summiya Thayyib wa Tahir. Abdullah dikenal dengan anak yang baik, yang bersih, wa tahir, dan suci. Dan kenapa disebut demikian? Li'annahu wulida ba'da nubuwah. Kebalikan dari Qasim, Abdullah ini dilahirkan setelah dari kenabian. Jadi setelah diangkat Nabi Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul, maka tidak heran beliau disebut dengan anak yang baik dan suci. Yang ketiga ada Ibrahim. Wulida bil Madinati sanatu 8 minal hijrah. Ibrahim dilahirkan di Madinah. Dia dilahirkan pada tahun ke-8 dari Hijriah. Wa huwa akhiru abna'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia, Ibrahim ini, merupakan anak terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang paling kecil. Lalu yang keempat Zainab radhiyallahu anha, kubra banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Zainab. Zainab ini merupakan anak perempuan tertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang paling besar dari perempuan. Dan yang kelima Ruqayyah radhiyallahu anha.
Lalu yang keenam ada Ummu Kulthum radhiyallahu anha, dan yang ketujuh Fatimah radhiyallahu anha. Maka inilah ketujuh anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana 6 diantaranya merupakan anak dari Siti Khadijah, atau yang lahir dari rahim Siti Khadijah. Sedangkan salah satu-satunya anak yang dilahirkan dari Maryah Al-Qibtiyah adalah Ibrahim. Jadi Ibrahim merupakan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan dari rahim Maryah Al-Qibtiyah. Selain daripada itu, semua anak Nabi lahir dari rahim Siti Khadijah radhiyallahu anha. Wa qad matu jami'an fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ada Fatimah. Dan semua anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ketika Nabi masih hidup. Mereka lebih dahulu meninggalkan Nabi, kecuali Fatimah. Jadi hanya Fatimah saja yang meninggal jauh setelah Nabi meninggal. Selain daripada itu, yang keenam anak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya meninggal dunia ketika Nabi masih hidup. An-Nabiyyu matat ba'dahu radhiyallahu anha. Afwan, allati matat ba'dahu radhiyallahu anhum. Jadi Fatimah meninggal dunia setelah Nabi meninggal dunia. Artinya jauh setelah Nabi meninggal dunia barulah Fatimah. Itulah nama-nama anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan dari dua orang istri beliau. Yang pertama Siti Khadijah, yang mana Siti Khadijah melahirkan Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, wa Fatimah. Itulah keenam anak Siti Khadijah yang beliau lahirkan dari hasil pernikahannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ibrahim ini adalah anak yang dilahirkan dari rahim Maryah Al-Qibtiyah. Kalau antum masih ingat, pada pertemuan sebelumnya, Maryah Al-Qibtiyah ini adalah hadiah budak yang dihadiahi oleh Raja Muqayqas, Raja Mesir, kepada Nabi Muhammad SAW, dan dinaikkan derajatnya menjadi Ummul Mukminin oleh Rasulullah, diangkat menjadi istri beliau. Maka lahirlah Ibrahim radhiyallahu anhu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan itu kita telah menghabiskan materi yang ada di bab yang ketiga. Tentu insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk di bab yang keempat insyaallah taala. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.